Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Ingrid Purwaningtyas. Di sini saya ditemani oleh rekan saya Tazkia Aulia Rahma. Kami akan membahas mengenai pembelajaran terpadu model connected. Nah, yang pertama mari kita bahas pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang menyeluruh dan menekankan pada keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga siswa memiliki peran yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi, pembelajaran terpadu ini menempatkan siswa sebagai sentral. Nah, pembelajaran terpadu memiliki beberapa model, yang salah satunya adalah model pembelajaran tipe connected atau terhubung. Mari kita bahas pengertiannya dahulu. Pengertian pembelajaran terpadu model connected merupakan model yang menghubungkan unsur-unsur yang terkait dalam suatu bidang studi. Unsur-unsur tersebut dapat berupa konsep, topik, prinsip, atau keterampilan yang mampu memenuhi kebutuhan siswa. Jadi, pembelajaran terpadu model connected ini mengintegrasikan konsep yang satu atau materi yang satu dengan konsep atau materi yang lain, tapi masih dalam satu pelajaran. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Tazkia Aulia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Aulia Rahma dengan nomor NPM 1913024036 akan melanjutkan presentasi dengan membawakan materi fase-fase pembelajaran terpadu model connected. Pembelajaran terpadu dengan menggunakan metode connected menuntut pemahaman dan kreativitas guru dan siswa dalam menuangkan ide-ide ke dalam suatu pembelajaran efektif. Adapun fase-fase pembelajaran terpadu model connected sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada fase ini guru bisa memotivasi siswa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu fase presentasi materi. Nah, pada fase ini guru bisa memaparkan konsep-konsep pembelajaran materi yang akan dilaksanakan dengan melakukan demonstrasi. Lalu yang ketiga yaitu fase membimbing pelatihan. Nah, pada fase ini guru bisa membentuk seperti kelompok-kelompok kecil. Lalu yang keempat yaitu fase menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, pada fase ini guru bisa membuat kelompok-kelompok diskusi kecil lalu memberikan tugas seperti membuat presentasi di depan kelas seperti itu. Lalu yang kelima, fase mengembangkan pemahaman dengan memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, pada fase ini guru bisa memberikan bentuk pelatihan lanjutan seperti memberikan pekerjaan rumah, pekerjaan PR seperti itu. Lalu yang keenam yaitu fase menganalisis dan mengevaluasi. Nah, pada fase ini guru bisa membantu siswa untuk merefleksi atau mengevaluasi hasil kinerja mereka. Yang keempat yaitu keunggulan pembelajaran terpadu model connected. Yang pertama yaitu dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang. Nah, hal ini dapat membuat siswa lebih terfokus di dalam satu bidang tersebut. Lalu yang kedua yaitu siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang. Yang keempat, siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang telah dijelaskan. Lalu yang kelima, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang keenam yaitu kegiatan siswa lebih terarah. Lalu yang kelima yaitu kelemahan pembelajaran terpadu model connected. Yang pertama yaitu masih terpisahnya bidang studi. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim. Yang ketiga, dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang keempat, hanya terfokus pada keterkaitan konsep pembelajaran secara global jadi terabaikan. Hai, kembali lagi bersama saya. Di sini saya membahas contoh materi IPA dalam model pembelajaran connected. Salah satu konsep materi yang dapat diterapkan dengan model pembelajaran connected adalah materi fotosintesis. Materi fotosintesis berkaitan dengan bidang studi lain, bukan hanya dalam bidang studi biologi saja.
Nah, pada bidang biologi sendiri, topik fotosintesis berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dilanjutkan pada bidang fisika, topik proses fotosintesis yang berkaitan adalah mengenai konsep cahaya, karena fotosintesis sendiri bergantung pada cahaya matahari. Kemudian, pada bidang kimia, topik fotosintesis yang berhubungan adalah dengan perubahan kimia, yaitu pada perubahan air ditambah karbon dioksida dengan cahaya terubah menjadi glukosa dan oksigen. Nah, jadi begitulah keterkaitan antara materi fotosintesis dengan bidang biologi, bidang fisika, serta bidang kimia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.